semuanya, teman-teman semua yang ada di rumah yang lagi memantengi YouTube dari Duta Anda Kota Denpasar. Apa kabar? Semoga baik-baik aja semuanya di rumah. Nah, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang dengan juara-juara ataupun teman-teman semuanya yang dari Duta Anda Kota Denpasar dari tahun pertama hingga tahun 2019 yang sudah terpilih di tahun 2019 kemarin. Nah, untuk teman-teman semuanya, channel YouTube Duta Anda Kota Denpasar ini sebagai salah satu referensi untuk teman-teman semuanya untuk mengetahui bagaimana sih dan apa aja sih kegiatan dari Duta Anda Kota Denpasar selama dari awal dibentuk hingga tahun 2019 ini. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita akan sedikit perkenalan dengan teman-teman Duta Anda Kota Denpasar yang sudah hadir di Dharma Negara Alaya. Sayangnya kita tidak bisa menghadirkan teman-teman Duta Anda Kota Denpasar tahun 2012, tapi tidak apa-apa karena memang kebetulan teman-teman kita sangat-sangat punya potensi untuk berkembang di luar dari Kota Denpasar, jadi agak susah untuk menyatukan waktunya dan semoga teman-teman dari Duta Anda Kota Denpasar tahun 2012 bisa semakin sukses ya untuk berkembang lagi di luar setelah menjadi Duta Anda Kota Denpasar. Untuk itu kita langsung saja berkenalan dengan teman-teman kita dari Duta Anda Kota Denpasar dari tahun 2013 sampai 2019. Tepuk tangan dulu dong. Kita santai-santai aja ya hari ini. Nah, mungkin dari angkatan 2013 dulu. Kita kenalan dulu Kak, namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan saya Cakra Manuaba dari Angkatan Duta Anda Kota Denpasar 2013. Kak Cakra, oke. Untuk selanjutnya? Halo saya dari Angkatan 2014, kebetulan juara 3-nya. Namanya siapa? Ayutia. Ayutia. Nanti bisa dipanggilnya Ayutia ya. Iya, nama panggungnya. Oke, lanjut ke 2015. Halo teman-teman, saya Cok Kris Bogawanto Pemayan atau bisa disebut juga Cok Anta. Saya dari Duta Anda 2015. Dari 2015 namanya Cok Anta. Selanjutnya 2016. Halo semua, perkenalkan nama saya Mira Cynthia. Saya merupakan Duta Anda Kota Denpasar tahun 2016. Halo Kamira. Selanjutnya 2017. Halo, perkenalkan nama saya Ana Agung Istayanti Kusuma, bisa dipanggil Gista dari Angkatan 2017. Halo Ista. Selanjutnya 2018. Halo, perkenalkan nama saya Nimadi Ayu Cantika Ratih, biasa dipanggil Cantika. Saya angkatan dari 2018 dan kebetulan juara 3. Oke, selanjutnya angkatan terakhir kita 2019. Halo, perkenalkan nama saya Ledia Talia, saya dari angkatan 2019. Halo Lady. Nah, jadi teman-teman semuanya untuk diketahui bahwa Duta Anda Kota Denpasar ini telah berdiri dari 2012 hingga tahun 2019 dan khusus untuk angkatan 2019 akan selama 2 tahun ya menjabat karena untuk pemilihan tahun 2020 ditunda dulu karena ada pandemi corona. Semoga kita semuanya sehat selalu, baik yang di rumah ataupun yang sedang bekerja mungkin begitu. Oke, untuk itu ada pertanyaan-pertanyaan di awal yang mungkin untuk teman-teman semuanya di sini udah tahu Duta Anda itu dari tahun 2018, 2019. Kita mau tanya dulu gimana sih awal pembentukan Duta Anda Kota Denpasar. Mumpung di sini ada Kak Cakra dari tahun 2013 sudah merasakan bagaimana pahitnya, manisnya untuk membangun Duta Anda Kota Denpasar. Kak, cerita sedikit dong. Oke, buat teman-teman saya sharing sedikit. Dari 2013 saya juara 1 Duta Anda Kota Denpasar waktu itu. Tapi kami berkolaborasi dengan 2012. Ceritanya saya diceritakan sejarah Duta Anda Kota Denpasar tahun 2012. Di mana saat itu Denpasar Festival pertama kali mengadakan pemilihan Duta Anda Kota Denpasar 2012 di tanggal 12 bulan 12 dan tahun 2012. Sehingga jumlah kita finalis itu ada 12 pasangan. Nah, dari hanya sekedar saat itu fashion show, tetapi ternyata ini memiliki potensi yang luar biasa, terutama mengenalkan endek di generasi muda. Saat itu Ketua Dekranasda, Ibu kita tercinta, Ibu Sally, lagi gencar-gencarnya promosi tentang endek nih. Gimana sih caranya endek ini biar orang itu semakin suka, apalagi generasi muda tentunya. Dan Bu Sally cerita, untuk motong aja Bu Sally nyuruh orang tuh bayar gitu loh. Takut orang motong endek karena kain endek tuh mahal. Nah, gimana sih caranya nih biar orang tuh beramai-ramai pakai endek? Salah satunya dimunculkanlah Duta Anda Kota Denpasar di tahun 2012 dan animenya sangat bagus.
Dan 2013 diadakan pemilihan, namun setiap angkatan pasti memiliki versi yang berbeda-beda. Awal kami memulai, banyak sekali waktu itu teman-teman yang belum mengetahui Duta Endek itu seperti apa. Sehingga akhirnya kami bersama Disperinda Kota Denpasar dan Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ibu Sally, terjun langsung ke sekolah-sekolah mengadakan meet and greet Duta Endek. Jadi di sana kita talk show dan fashion show untuk ngajak orang-orang anak-anak generasi muda ikut Duta Endek di tahun 2014 biar semakin ramai peminatnya. Dan beberapa hal yang kenangan yang paling berkesan itu kita bareng-bareng jalan kaki sama Bu Sally ke sekolah-sekolah memperkenalkan Duta Endek dan memperkenalkan Endek itu ke anak-anak dan antusiasnya luar biasa. Syukur sampai 2019 menjadi ajang yang mungkin paling diminati di Bali ya. Dan pertama kali dulu waktu angkatan saya itu belum ada yang namanya sponsor baju, jadi pakai baju sendiri, grand Jadi finalnya. buat baju sendiri? Pakai baju sendiri, grand finalnya. Jadi abis itu gladinya cuma sehari. Akhirnya waktu ketika saya terpilih jadi ketua angkatan 2013, apa sih hal yang baru kita tambahin di 2014? Akhirnya kita menambahin sesi ada sponsor, bajunya kompakan, habis itu 3 besar ganti pakaian. Jadi tempatnya juga lebih representatif. Nah mungkin di 2014 rekan saya Ayu Tia bisa lebih cerita seperti apa programnya di 2015. Oke, mungkin tadi dari Kak Cakra penjelasannya sudah benar-benar membayangkan bahwa oke, dulu itu kalau dibilang sangat susah kayaknya nggak terlalu susah-susah banget ya, karena ternyata animo masyarakat dan animo anak-anak muda terhadap Duta Endek itu ternyata lumayan besar juga gitu. Nah setelah dibentuk dari 2012, 2013 selanjutnya 2014 gimana Kak kira-kira? Nah bener banget kalau di 2014 itu udah ada inovasi baru lagi yang dibuat dari kakak-kakak senior di Duta Endek. Jadi kita cukup dapat fasilitas yang sangat baik waktu itu. Iya ada photoshoot, terus kita baju benar-benar ditata, tempat juga oke banget waktu itu. Dan pokoknya terkonsep dengan baik gitu kan. Dan emang kita berharapnya setiap tahunnya kita selalu ada inovasi ya Kak ya. Sampai sekarang pun Duta Endek sampai dikenal dengan perhelatan yang sangat luar biasa kan, dengan stage panggung yang sangat luar biasa, koreografi yang sangat bagus gitu. Kalau di 2014 yang menarik sebenarnya tidak jauh berbeda dari Kak Cakra, kita masih ke sekolah-sekolah juga, waktu itu ada programnya memperkenalkan Duta Endek karena masih angkatan ketiga juga, jadi masih angkatan-angkatan baru lah bisa dibilang. Dan waktu itu juga kebetulan saya masih kuliah semester awal, masih kecil banget kan. Terus enaknya di Duta Endek itu kita satu dapat ilmu banyak, terus teman-temannya juga asik banget, nggak berasa organisasi gitu. Biasanya kalau organisasi kan kayak agak tegang gitu kan, tapi di Duta Endek itu teman-temannya sangat friendly semua, terus juga berpotensi banget. Terus yang paling berkesan buat saya pribadi sebenarnya ketika saya adalah lahir dari keluarga seniman, jiwanya seniman banget, terus tiba-tiba setelah Duta Endek ada kepikiran jadi entrepreneur. Sebenarnya itu jadi kayak nggak dari lahir tuh kayak nggak ada kepikiran berbisnis gitu loh, kayak nggak ada bakat bisnis, tapi dengan ikut di Duta Endek kayak memicu adrenalin untuk cobain kayaknya kira-kira jadi entrepreneur asik juga. Dan dari situlah saya juga kebetulan akhirnya buat brand ikat tenun sendiri yang saya jalani cukup lama dan dapat ilmu juga dari Duta Endek itu gitu. Sebenarnya itu sih pengalaman yang paling menarik. Benar juga sih, dan dari Ibu Ketua Dekranasda, Ibu Sally Dharma Wijaya Mantra juga memang memfokuskan kita selain kita bisa merepresentasikan bagaimana Endek itu, kita juga harus menjadi entrepreneur yang salah satunya bisa mengembangkan dan lebih melestarikan lagi Endek itu harus mungkin gayanya bisa seperti ini, bisa digunakan seperti ini, tidak hanya pakaian aja loh ya. Dari Kak Yuya kan juga ada ya untuk dari ikat rambut bisa, pouch juga bisa. Akhirnya sampai di Krishna ada namanya Damar, angkatan berapa ya? 2016 ya, oke kita nanti di 2016 ada Damar yang dia bisa ngeluarin sabun khusus untuk Endek juga yang memang udah laku juga gitu. Jadi kita dari Duta Endek Kota Denpasar juga memang dibekali ilmu entrepreneur untuk mengembangkan, dan memang benar-benar fokus kita terhadap Endek itu sangat fokus sekali, dan memang tidak hanya sekedar catwalk, fashion show. Betul. Yang awalnya kami 2013 itu kita memang mengembangkan bakat masing-masing. Nah, mau dibawa kemana nih Duta Endek saat itu? Di sini
banyak sekali ya Duta Anak itu membuka kesempatan yang luar biasa. Kalau pengalaman saya pribadi juga di sini saya memiliki adalah link atau networking untuk mendapatkan link-link mengikuti event-event besar seperti Denpasar Festival, Pesta Kesenian Bali. Bahkan melalui Duta Anak Kota Denpasar saya berkesempatan waktu itu mengikuti pelatihan bersama Didit Maulana dan ada fashion show Wasra yang luar biasa yang menginspirasi kita untuk melihat dunia itu nggak sebatas kita catwalk aja, namun mengembangkan potensi diri di bidang entrepreneur. Salah satunya program dari Duta Andek kita diadakan Andek Lovers kan Wela ya. Di mana Andek Lovers itu berbagai lomba, tidak hanya lomba fashion show aja, juga ada lomba entrepreneurnya, kita juga ada bakti sosialnya, sharing and care. Itu benar-benar Duta Andek ini wadah untuk generasi muda ini untuk berkarya dan dedikasinya kepada masyarakat seperti apa. Nah, itu pentingnya. Nah, mungkin tadi sudah dari 2014 sudah kita mulai belajar dari entrepreneur, selanjutnya 2015. Gimana nih Kak Coanta, apa aja pengalaman yang sudah didapat? Sebenarnya di 2015 itu saya sama sekali nggak ada gambaran menjadi Duta Anda. Pada saat itu Duta Anda mempromosikan untuk 2015 di media cetak, dan itu ibu saya yang memberitahu di koran awalnya itu. Akhirnya saya kan nggak tahu tuh awalnya kok bisa ibu nyuruh. Akhirnya ibu menjahitkan sendiri baju itu untuk saya. Ibu menjahit, Dek lebih baik kamu ikut coba aja digituin. Akhirnya saya pada saat itu masih SMA ini, nggak tahu apa-apa. Tetapi setelah masuk Duta Anda, saya itu banyak banget dapat pengalaman. Yaitu kayak public speaking, juga menambah relasi dari teman-teman. Tahu mendalami enda-enda yang sebelumnya kita nggak ketahui. Yang dimana enda itu juga adalah kain asli Bali yang kita gunakan baik itu dalam upacara atau kehidupan sehari-hari. Dan contoh yang saya pakai ini adalah enda yang diberikan oleh sponsor. Saya masih ingat pada saat 2015 saya menggunakan ini. Syukur Rastungkara sampai sekarang masih cukup. Masih cukup. Ya, sekian aja sih dari saya. Nah, mungkin ada nggak sih perubahan dari yang mungkin dulu Coanta misalnya nggak bisa ngomong lah, terus tiba-tiba sekarang akhirnya kita kasih pembekalan di Duta Andek itu pembekalan public speaking, sampai akhirnya sekarang udah bisa percaya diri kayak sekarang? Sangat jauh signifikan berbedanya, karena dulu tuh saya orangnya nggak terlalu bisa bertemu orang baru, nggak bisa ngomong di media ini kayak grogi. Tapi sekarang itu jauh lebih meningkat rasa percaya diri saya ketika udah masuk Duta Andek begitu. Dan kelihatan banget sih jujur ya. Sebenarnya untuk dari Coanta dulu kayak gimana waktu datang, waktu awal mau pendaftaran lah apa segala macam. Kayak kita yang udah senior tuh ngeliat Coanta, ini perubahannya benar-benar signifikan banget. Mulai dari yang mungkin nggak sama badan kayak apa, terus sekarang akhirnya nge-gymnya luar biasa. Dan banyak banget perubahan-perubahan lainnya yang mungkin terjadi di pribadi kita masing-masing ya. Oke, itu dia nanti tadi pengalaman dari Kak Coanta. Untuk selanjutnya yang 2016. Putri Indonesia Bali. Tahun berapa? Tahun 2018. 2018. Silakan dulu Kak Mira. Iya, jadi saya merupakan bagian dari Duta Andek Kota Denpasar tahun 2016. Pada saat itu merupakan ajang pertama yang saya ikuti. Jadi dulunya saya merasa, aduh kayaknya saya nggak cocok deh jadi ikut pageant gitu. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut pageant dan di tahun 2016 terrealisasi. Akhirnya pada saat itu saya terpilih, ngerasa kaget juga nih Kak. Jadi kayak, Mira disebut gitu. Jadi Kak kita tuh dulunya nggak ada kayak gimana ya pelatihan gitu, masih belum gini kan. Akhirnya coba ikut, menang, masuk finalis waktu itu. Akhirnya jadinya kita terpacu gitu, aku udah finalis nih sekarang. Jadi aku harus berusaha bagaimana caranya menampilkan yang terbaik waktu grand final. Nah pada saat itu banyak banget pembekalan dari catwalk, ada dari public speaking, terus dari kepribadian kita gimana, itu banyak banget. Dari sana kita belajar gimana cara kita untuk membentuk diri kita tuh semoga jadi lebih baik lagi gitu Kak. Jadi kayak gimana cara kita public speaking di depan audiens, di depan panggung supaya nggak grogi, supaya gimana cara kita terbaik itu di depan panggung.
Terus cara kita jalan, cara kita untuk berpenampilan, bagaimana cara kita bertata busana yang baik itu berawal dari Duta Anda Kota Denpasar gitu. Sampai akhirnya bisa menjadi Putri Indonesia Bali 2018. Nah kalau misalnya dari angkatan 2016, kalau nggak salah kayaknya awal Undek Lovers dari 2016 ya, betul ya? Ya, betul. Nah itu gimana sih persiapannya, apa aja? Nah dulu itu 2016 kita dipilih udah selesai grand final, kita bingung nih kita mau ngadain apa ya abis gini biar kita ada kegiatan supaya kita juga saling berkumpul sama teman-teman yang lain. Nah tercetuslah Undek Lovers. Undek Lovers itu jadi ada lomba fashion show, ada lomba entrepreneur, ada menggambar sama fotografi waktu itu. Nah jadi Undek Lovers itu pertama kali dicetusin di tahun 2016. Dan itu udah peminatnya lumayan banyak ya di saat itu ya, baru pertama kali dilaksanakan ya? Jadi kita itu waktu ini sangat tercengang gitu loh Kak. Jadi kayak wow jadi antusiasme masyarakat anak-anak muda itu untuk Undek Lovers tuh luar biasa banget. Jadi dulu itu lomba fashion show itu banyak banget pesertanya sampai kita kewalahan gitu. Benar-benar. Dan akhirnya Undek Lovers itu berlangsung sampai 2018 saja karena 2019 kebetulan karena ada pandemi jadi kita tidak bisa melaksanakan. Tapi mungkin setelah pandemi ini selesai mungkin kita bisalah melakukan inovasi-inovasi dari Undek Lovers karena sebenarnya Undek Lovers itu untuk menampung para Undek Lovers yang memang benar-benar mencintai Undek melalui berbagai lomba-lomba yang kita laksanakan begitu ya. Oke, selanjutnya 2017 ada Gista. Ini dia ada selebgram kita yang yang followersnya udah ratusan ribu. Nah Gista dari 2017 ya? Iya. Ceritain dong sedikit gimana sih dari awal Gista pemilihan. Kayaknya kalau nggak salah Gista waktu itu umur 16. Umur 15 tahun. 15 adalah SMA. Umur 15 tahun itu adalah umur paling minimal kita minimal. ya waktu itu. Silakan Gista coba cerita. Oke, yang seperti yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak tadi, di sini tuh banyak banget ada pengalaman setelah masuk di Duta Undek ini. Awalnya Gista ikut Duta Undek itu pas ikut Undek Lovers, lomba fashion show-nya. Setelah itu Gista melihat kakak-kakak yang ada di Duta Undek, kayak seru ya join Duta Undek ini. Setelah itu pas umur 15 tahun, Gista memberanikan diri buat daftar di Duta Undek. Sebenarnya nggak terlalu berharap buat lolos, tapi astengkara Gista bisa lolos sampai jadi finalis Duta Undek 2017 gitu. Nah di tahunnya Gista waktu itu kan Gista paling kecil lah ya di situ saat itu umurnya paling 15 tahun gitu. Nah Gista merasakan nggak ada sesuatu mungkin yang jompang, apalagi kan kalau misalnya di Duta Undek Kota Denpasar itu minimalnya umur 15 terus maksimalnya umur 25. Untuk yang sekarang gimana sih Gista untuk mulai nyatu sama teman-teman satu angkatan, nyatu sama teman-teman senior, kayak gimana? Ternyata setelah join Duta Undek ini semua itu udah kayak keluarga gitu. Nggak ada senioritas atau junioritas, itu sebenarnya semuanya itu keluarga gitu. Jadi asik-asik aja ya. Iya, asik banget. Nah dari 2017 kita langsung ke 2018. Ada Cantika. Cantika juara? Juara 3. Juara 3 2018. Nah waktu Cantika waktu itu aku ingat banget Cantika ada bapaknya juga yang biasanya nge-sponsorin kita dari 2014, dari 2014 ya. Bapaknya Cantika tuh benar-benar ngebantu sponsor kita. Akhirnya kita sering ketemu juga sama Cantika. Mungkin kayaknya gara-gara itu deh bisa tertarik sama Duta Undek. Iya betul, sering-sering ikut lomba. Sering juara 1 juga. Gimana Cantika pengalamannya? Iya, jadi sebenarnya Cantika itu udah tahu Duta Undek dari lama banget karena yang dibilang Kak Cakra juga. Cantika ikut lomba-lomba dari awal Undek Lovers 2016. Itu ikut lomba fashion show-nya karena memang Cantika basic model dari kecil. Ikut lomba-lomba fashion show, terus Duta Undek kebetulan Bapak juga bantu sponsor. Jadi Bapak tahu informasi, ikut lomba yuk fashion show nih Duta Undek ngadain gitu. Lomba, astengkara juara. Terus 2017 ada Undek Lovers lagi, ikut lagi, astengkara juara sampai di 2017 berarti 2 kali aja. Dan di 2018 itu udah
pada disuruh ikut, Cantika ikut yuk Duta Anda gini ini, tapi masih kecil loh Kak, kayak karena ya namanya lomba itu siapa sih yang nggak mau totalitas sampai di ya juara lah katakan ya, nggak mau setengah-setengah cuma sampai ikut aja kan gitu. Karena Cantika berpikirnya udah terlalu lama ikut lomba tuh, oh Duta Anda pasti cuma lomba doang nih gitu, yang cuma nyari juara aja gitu. Terus akhirnya dipaksa ikut, berberanikan ikut lomba. Awalnya juga Cantika mikir Duta Anda tuh kayaknya model aja deh, karena dia memang fashion show, terus bawa-bawain baju desainer yang ya all about Enda, tapi memang model aja gitu. Wah ternyata baru masuk tuh di luar itu bener-bener nggak cuma model doang, dan Cantika yang ya bisa dikatakan Cantika model dari kecil tuh ya di Duta Anda tuh ya udah model ya model, tapi nggak itu yang ditonjolkan gitu, karena ya kita didorong untuk menjadi model di Duta Anda itu karena supaya kita bisa mempromosikan Enda tuh terlihat bagus di mata orang-orang gitu kan. Terus ternyata di Duta Anda tuh di luar model banget dapat pengalamannya. Salah satunya Cantika bisa berbisnis sampai jual tas yang namanya Taranda, tas ransel Anda gitu. Itu salah satunya bisnis yang pernah Cantika lakuin sendirian, tapi dibantu Bapak juga untuk modal dan lain sebagainya. Ide Cantika keluarin sendiri, potongan pola dan lain sebagainya, dan itu pun juga didikan dari Duta Anda banget, karena banyak banget kakak-kakak senior di atas angkatan Cantika tuh yang juga entrepreneur, jadi bisa saling sharing juga di sini, karena memang per angkatan tuh juga nggak ada batasannya kayak kamu senior saya junior, itu nggak ada gitu. Kayak udah keluarga aja, jadi Cantika 2018 bisa nanya ke angkatan yang paling atas banget gitu buat tentang entrepreneur, dan itu sangat membantu untuk mempromosikan Duta Anda juga keluar ke masyarakat luar gitu. Nah kalau nggak salah kayak Cantika pernah ikut yang di Denpasar Festival ya, yang kita buka stand. Oh iya. Karena Jual jadi tas. Duta Anda Kota Denpasar punya stand sendiri di Denpasar Festival. Mungkin nanti kalau misalnya next semuanya sudah kembali lagi normal, kita bisa menjalankan apa yang kemarin-kemarin kita jalankan. Mungkin di situ Cantika jualan, dan gimana sih pengalamannya? Maksudnya kan teman-teman juga di situ naro-naro barang ya. Jadi kita dari Duta Anda Kota Denpasar, siapa aja yang punya jualannya, kita taruh di situ, gimana ceritanya? Iya, karena Cantika memang nggak tahu basic entrepreneur dari dulu, kayak gimana sih caranya ngejalanin bisnis, ngebangun dari nol. Beda ya sama kakak-kakak yang udah lama banget ngejalanin dunia bisnis, iseng-iseng coba, terus pas dilihat itu kan banyak banget barang-barang kakak-kakak senior dan teman-teman yang lainnya. Aduh, ini bagus-bagus kok, kayak tas Cantika kayak nggak terlalu bagus ya. Tapi memang tujuannya tuh selain Cantika mau jualan untuk dapat income-nya juga, Cantika pengen nyoba gimana sih rasanya berbisnis, apalagi basic Enda gitu kan, itu bawa tradisi kita banget gitu. Nggak kayak bisnis-bisnis biasanya. Ternyata responnya juga bagus banget, itu ludes tas Cantika. Ya nggak di waktu yang cepat sih, tapi selama Denfest tuh habis gitu. Dan Cantika kayak wow gini ya rasanya berbisnis, dan memang berguna banget semua ilmu-ilmu dari Duta Anda gitu loh. Terus juga didukung juga sama teman-teman semua dan kakak-kakak yang udah duluan bisnis, kayak ini keren banget tasnya Chan, kayak ini udah itu yang buat Cantika semangat tuh, kayak oh ternyata di Duta Anda tuh walaupun kita Cantika berbisnis, kakak berbisnis, yang lain berbisnis, kita nggak saingan gitu, kita Saling temenan, support. kita saling support satu sama lain, yang kayak tas kamu bagus, barang kamu bagus, ini udah kita saling semangat satu sama lain gitu. Jadi kita berjuangnya bareng, suksesnya bareng. Betul sekali. Oh terharu karena memang benar-benar semoga maksudnya apa yang sudah kita biasa lakukan selama ini di Duta Anda Kota Denpasar juga bisa menular ya. Maksudnya itu deh semangat-semangat yang tadi, kita saling-saling mendukung, tidak ada merasa bersaing walaupun kita mungkin memang produknya sama dari endek bahannya, tapi it's okay, kita sama-sama saling mendukung juga. Terima kasih Cantika. Selanjutnya kasih. ini ada Duta Anda Kota Denpasar 2019. Lady. Hai Kak, masih baru ya? Masih baru dan belum melaksanakan. Belum merasakan. Tadi pada sharing aku bingung, yang aku sharing apaan? Betul. Di 2019 ini belum sempat merasakan menjalankan proker, tapi sudah terhenti karena corona dan harus sampai 2020. Gimana perasaannya Lady? Sebenarnya kita dari 2019 kan udah ada rencana nih Kak, kita mau baksos, abis itu kita di Endek Lovers itu kita maunya ngadain lomba desain. Jadi ada fashion show, terus ada desain juga. Jadi emang niat kita gimana caranya kita mengembangkan biar Endek itu gak monoton, ada sebuah inovasi gitu. Tapi sedihnya saat mau, kayaknya program pertama itu kita, apa sih yang sosial itu?
sharing itu terhenti karena corona. Jadinya ya udah sih Kak, tidak ada yang diceritakan dari program kita. Tapi kita beralih ke online. Kayak kemarin ini ya fashion show untuk Denpasar Denpasar Festival. Gitu. Jadi kayak ya agak kaget juga pengalaman pertama harus virtual lagi. Ditambah lagi menjabatnya 2 tahun. Seneng sih sebenarnya Kak. Agak lama. Agak jadinya lama bisa. pakai selempangnya. tapi mungkin dari teman-teman, nah mungkin karena program kerja yang belum bisa dilaksanakan oleh 2019. Cerita dong sedikit tentang mungkin dari tadi cerita pengalamannya di luar panggung. Nah, mungkin Lady bisa menceritakan di atas panggung atau mungkin dari sebelum grand final sampai akhirnya grand final. Ceritain dong gimana pengalaman kamu di sana. Sebenarnya ikut Dutandek itu dari 2017 pengennya dari awal Lady kan dari Singaraja merantau ke Denpasar buat kuliah. Terus baru tahu nih ada organisasi ini kok keren banget ya gitu. Cuman ngerasa minder Kak dari 2017 gitu. Dari 2017 itu Lady kan jadi model doang. Emang dari awal tuh mikir udah nggak mau ikut pageant-pageantan, nggak bisa ngomong. Jangankan ngomong, berdiri di panggung aja udah deg-degan nih, muka udah gak beraturan rasanya, apalagi disuruh ngomong ya kan Kak. Akhirnya dari 2017 diajak sama teman-teman, gak mau, 2018 gak mau juga. Bahkan di 2019 waktu angkatan Lady gak mau. Sampai akhirnya dibujuk sama dosennya Lady sendiri. Ya udah ya ikut aja, minimal targetnya ke 24 besar lah, finalis lah ya gitu. Oh ya udah sih boleh juga, target di awal tuh 24 besar gitu. Akhirnya ikut. Udah waktu ikut bakal ngerasain dah gak mau setengah-setengah. Dari 24 besar, kayaknya harus dari 3 besar kayak gitu. Ada perasaan kayak gitu Kak. Jadi dari yang Lady gak bisa ngomong, kita kan ada pembekalan public speaking, terus apa-apa. Di sana tuh kayak ya udah sih setidaknya aku totalitas, juara apa enggak itu urusan belakangan. Yang penting aku belajar di sini. Dan emang benar-benar sebenarnya semua sama aja, dari teman-temanku semua yang ikut itu adalah yang terbaik dari yang terbaik gitu. Sisanya juara itu adalah bonus ya kan Kak. Jadi yang paling selalu kita tekankan ya. Iya benar benar. Jadi ya dari awal Kak ditekankan gitu. Dari awal pembekalan dibilang juara itu bonus, kalian semua sama gitu. Ya karena aku melihat sendiri teman-temanku nggak ada yang oh ini lebih pintar ini lebih pintar daripada ini aduh nggak bisa apa-apa. Itu benar-benar nggak bisa. Dari semua teman-temanku ada yang ini pintar banget nih masalah bisnis. Kalau yang ini pintar banget masalah foto nih. Kalau ini otaknya pintar banget gini-gini. Jadi seimbang semuanya. Juara itu bonus waktu di panggung doang gitu. Dan yang paling kerasa benar sih Kak, dari curhat sessionnya tadi yang paling kerasa itu adalah kehidupan setelah Dutandek. Banyak banget yang berubah dari pertemanan, pergaulan itu. Ke bisnis juga, belajar bisnis. Jadi sejak ikut Dutandek, yang paling kerasa aku ngerasa punya temen. Bener-bener, iya bener, punya teman. Kak, gini aja Kak. Kan dari Singaraja merantau di Denpasar, masa kenalnya sama anak kampus aja. Sekarang tuh gak nyangka bisa kenal sama ini nih selebgram di atas, kenal sama pebisnis. Bener-bener kayak, aduh gak nyangka ya gitu. Teman-temanku sekarang luar biasa banget sih kayak gitu. Dan apa ya tapi memang dari awal ya Kak ya, kita tuh ditekankan banget kalau misalnya memang juara itu hanya ada di atas panggung. Setelah itu kita semuanya sama aja, juara itu hanya bonus dan ya udah pada akhirnya ya kita seperti ini aja biasa gitu, santai gitu ya. Dan mungkin ya semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik ya dan kita bisa melaksanakan grand final karena banyak banget nih kayaknya yang nanya-nanyain tentang Dutandek gimana ya kelangsungannya, apakah akan ada grand final atau apa. Dan selanjutnya nih, mungkin kalau misalnya tadi sudah share-share tentang bagaimana setelah menjadi Dutandek, bagaimana kalian perkembangan dari teman-teman semuanya dari awal angkatan juga sampai tahun 2019 ini. Nah bisa gak sih ceritain tentang apa sih yang membuat pada akhirnya teman-teman semua di sini itu termotivasi untuk oke, aku ikut nih Dutandek Kota Denpasar. Aku punya nih bayangan maksudnya aku punya nih semangat untuk ayo kita majukan lagi tenun ikat yang mungkin sebelumnya hanya digunakan oleh orang tua, tidak sekece sekarang apa yang sedang kita pakai sekarang gitu kan. Gimana sih, mungkin ada nggak dari siapa dulu nih, dari Cok Anta dulu deh misalnya. Boleh.
Kalau dari saya sendiri sih nggak banyak ya. Saya karena nggak terlalu, sebenarnya saya orangnya pendiam, tapi kali ini dipaksa untuk berbicara, ya sudah berbicara aja. Saya jujur terus terang awalnya sama sekali ragu dalam arti saya mampu nggak untuk menjadi seseorang yang bisa dicontoh oleh orang lain. Dari sana saya berpikir ya udah saya harus full dan masuk Duta Anda. Saya beneran berubah dan kok jauh lagi dari awal ikut Duta Anda itu kok semakin seru ya Anda ini. Kayak gitu saya berpikirnya. Ya udah akhirnya lihat yang rompi yang saya pakai ini cukup fashionable untuk dipakai sehari-hari. Sangat fashionable. Sangat fashionable. Iya. Jadi maksudnya dari semangat itu akhirnya ngebuat oke, yakin nih. Yakin. Untuk jadi Duta Anda Kota Denpasar nih. Dan terus nih untuk mempromosikan Endek nih gak cuma di saat tahun 2015 aja Ya, kan. nggak saat tahun menjabat aja. Oh, iya, Sampai sekarang pun masih saya pakai. Betul. Mungkin untuk selanjutnya Kak Cakra bisa. Well, untuk berbicara yakin gak yakin pasti setiap manusia ada keraguan dalam hatinya untuk memutuskan sesuatu apapun itu. Begitupun juga saya dulu. Tapi visi dan misi saya pertama kali mengikuti Duta Endek karena saya emang suka sama Endek itu dan mencari relasi untuk membuat bisnis. Jadi di Duta Endek ini sekali lagi membuka banyak kesempatan buat kita untuk mendapatkan pengalaman yang luar biasa, baik itu entrepreneur, mengembangkan diri jadi model. Selain sini juga banyak yang terekrut jadi agensi apapun. Tapi lebih dari itu, Duta Endek menang kalah itu bonus. Yang pasti tanggung jawab yang pertama. Bagaimana tanggung jawab kita nggak hanya saat terpilih saja, namun setelah itu bagaimana. Nah, tugas kita sebagai Duta Endek adalah sebagai seorang pionir tentang Endek yang menginspirasi generasi muda untuk selalu menggunakan Endek sebagai warisan budaya yang terus dilestarikan, yang tentunya kita bangga, tidak hanya bangga juga pakai dan sekarang bisa kita bisnisin gitu. Jadi menghasilkan cuan juga. Jadi itu sih Wela. Mungkin Ayu ya. Kak Ayu tuh ya. Kalau dari aku pribadi sih kenapa akhirnya memutuskan oke nih ikut Duta Endek gitu kan. Karena sebelumnya saya kebetulan sama Kak Cakra, maksudnya di sebelum Duta Endek kita tuh sempat ikut turun-turun di Denpasar gitu kan. Nah waktu turun-turun di Denpasar itu kan basicnya itu lebih banyak membahas soal budaya-budaya gitu kan ya. Ketika tahu ada pemilihan Duta Endek itu ada rasa penasaran tentunya. Terus dari rasa penasaran muncullah perasaan ingin explore diri lagi gitu kan. Kira-kira kalau di pageant ini saya bisa dapat ilmu apa ya gitu kan, apa yang bisa saya petik dan apa saya bisa pelajari dan skill apa yang bisa saya tambah gitu kan. Dan ketika itu sebenarnya kalau dibilang Kak Cakra suka sama Endek, saya waktu itu banyak punya Endek tapi nggak tahu mau dipakai apa selain Kamen Kepura, iya kan, ini jujur-jujuran aja ya untuk awal. Dan ketika lihat anak-anak Duta Endek itu visi misinya adalah memperkenalkan Endek itu ke anak-anak muda, jadi kepikiran gitu kan. Kamen-kamen yang bertumpuk di rumah ini sebenarnya bisa gak sih fungsinya selain dipakai ke pura gitu kan. Nah setelah itu akhirnya udah terobos saja ikut Duta Endek dan akhirnya baca banyak banget literatur tentang Endek sampai nyari ke isi. Itu tuh benar-benar kayak sepenasaran itu waktu itu dengan dunia perendekan gitu kan. Dan akhirnya lolos, tapi satu yang saya tekenin gitu kan sama teman-teman di luar sana yang mungkin mau ikut Duta Endek, jangan pernah berpikir kalau Duta Endek itu cuman ajang kecantikan yang cuman mejeng-mejeng karena dia cantik, tinggi segala macam, enggak. Tapi di sini juga otaknya pentingin banget juga gitu kan. Jadi waktu itu kita benar-benar belajar banyak tentang Endek, pertanyaan-pertanyaannya tidak gampang banget dan tidak sulit banget, tapi kita harus sebagai contoh juga untuk anak-anak muda waktu itu kan. Jadi Duta Endek nggak hanya cantik ganteng, tinggi-tinggi, model segala macam, tapi kepalanya ada isinya gitu. Terbukti juga, saya nggak bilang diri saya pintar ya, tapi waktu itu saya termasuk orang yang pendek banget di antara teman-teman yang lain gitu kan. Dan puji Tuhan lulus sampai 3 besar kan syukur-syukur ya gitu ya. Sedangkan sekarang tuh semua basicnya model gitu kan. Sedangkan waktu itu saya yang 161 gitu bisa lolos Duta Endek itu kayak impossible loh kalau sekarang yang tinggi segitu tuh bisa ada di Duta Endek dengan keterbatasan yang ada gitu kan. Minder pasti ada, tapi ternyata wah bisa gitu dengan ambisi saya, terus juga bisa eksplor diri. Jadi itu sih yang buat akhirnya yaudah deh katanya Duta Endek biar adalah skill baru lagi dalam hidupku dan berguna juga gitu loh aku sebagai anak muda gitu kan. Ini mungkin juga di sharing nih untuk adik-adik yang baru, ini
pertanyaannya cukup realistis ya sebenarnya dari orang-orang di luar. Apa duta anak harus tinggi-tinggi banget nggak sih? Atau harus model seperti apa? Mungkin bisa diluruskan ke teman-teman di luar biar pada melek nih, kalau biar nggak pada takut gitu loh ikut duta anak untuk gabung sama kita kalau ternyata duta anak tuh nggak harus seperti itu teman-teman gitu. Betul sih. Mungkin kebanyakan yang menilai bahwa oh duta anak tuh tinggi-tinggi banget, aduh model-model aja nih isinya. Padahal sebenarnya kita juga menilai yang lain dari itu. Kenapa persyaratannya yang pertama mungkin ditaruhnya tinggi dulu berapa minimal apa segala macam. Ya karena memang kita dituntut untuk merepresentasikan endek itu kepada masyarakat. Jadi memang kita juga menggunakan itu sebagai salah satu syarat aja untuk memenuhi bahwa ya memang kita harus merepresentasikan itu kepada masyarakat gitu. Jadi tidak full itu yang menjadi penilaian kan. Tapi kalau memang ajang kecantikan kan memang yang utama adalah physically dulu pertama gitu kan. Itu kita nggak muluk-muluk tapi itu tidak menjadi yang utama gitu. Ada faktor kedua, ketiga, keempat yang juga dipertimbangkan oleh juri dan juga teman-teman organisasi. Karena kan seperti tadi dibilang juara hanya di panggung. Tapi kita malah kita dari senior-senior dan yang mengurus duta anak mintanya setelah dia menjadi juara dia bisa nggak bertanggung jawab atas titelnya dia gitu sebagai duta anak, dia bisa nggak komitmen dengan tugas-tugas dia dalam menjabat. Sebenarnya itu yang lebih penting. Jadi kita pun dalam menilai dan menyeleksi waktu itu akhirnya kita nggak boleh nih milih yang cuma cantik doang atau pinter aja, juara ini juara itu tapi jiwa organisasinya tidak ada, itu juga penting gitu. Jadi nggak yang utama itu fisik gitu, ada faktor B, C, D-nya juga gitu. Betul banget. Nah tadi udah kita sama-sama tahu nih bagaimana mungkin sedikit bocoran tentang apa yang tadi yang akan dinilai di Duta Anak Kota Denpasar gitu. Nah mungkin sedikit cerita tentang kita punya karantina. Mungkin dari Gista bisa cerita gak sih pengalaman dulu tuh karantina ngapain aja. Terus di karantina itu kayaknya seru sih karena seingat kita kayaknya seru-seru banget karena emang tidak ada karantina. Kita nggak ada karantina. Mulai karantina dari 2015. ada banyak banget ternyata perkembangan ya. Oh iya betul. Betul harus lebih baik. Iya. Karantina kita mulai dari tahun 2015 tapi yang cerita 2016 aja. Gimana Gista waktu itu? Waktu itu Gista pertama kali ikut pageant ya. Dan pas ikut karantina tuh ternyata nggak tegang banget, seru banget, enjoy gitu. Apalagi teman-temannya asik juga. Terus ada banyak banget kegiatan di saat karantina, ada pembekalan, ada deep interview juga. Dan seru banget ya pokoknya. Ada ini ya, ada malam bakat bukan sih kalau nggak salah? Iya ada malam bakat ya. Waktu itu Gista nampilin apa? Fashion show ya? Fashion show ya. Fashion show. Ya. Dan banyak ya waktu itu ya ada nyanyi juga selain. Iya ada banyak sekali bakat-bakatnya. Bakat-bakat Gak cuman fashion show aja. Ada banyak. Nah waktu itu Gista di karantinanya di mana ya? Di Hotel Aston. Di Aston ya. Yang di hotel di sana tuh, oh iya di Rene tuh Anta ya. Banyak ternyata kalau misalnya dilihat, bener-bener deh dulu yang grand finalnya 2014 di Art Center. Dulu 2012 di mana Kak? Kita di Hotel Ina 2012-2013. 12 di Caturmuka. Di Caturmuka. Oke, 2012 di Caturmuka, 2013 di Ina Veteran, 2014 di Art Center, 2015 udah di Aston sampai 2019. Dan itu teman-teman mungkin nanti kita akan tampilin ya. Perbedaan dari 2012 sampai 2019 itu benar-benar luar biasa banget. Dan melihat juga, yang daftar Duta Anak Kota Denpasar yang dulu cuma 12 pasang, tiba-tiba sekarang udah jadi ratusan, hampir 200 orang yang mendaftar untuk Duta Anak Kota Denpasar 2019. Itu udah, wow jauh banget itu meningkatnya. Dan kita juga hanya mencari 12 besar ya untuk menjadi Duta Anak Kota Denpasar gitu. Nah untuk selanjutnya mungkin dari Mirah, bisa cerita dong sedikit waktu grand final deh. Kan kita hektik banget tuh di backstage, apalagi udah di Aston kan, Aston gede banget, kita stage-nya di situ gimana? Waktu itu karantinanya di Aston, kita sih ngerasa seru banget, kayak nggak berasa karantina. Jadi kayak kita liburan aja gitu, liburan di hotel bareng-bareng teman-teman. Iya, staycation. Benar-benar.
kita tuh apalagi di sana kita pure nggak bawa gadget sama sekali. Jadi kita pure. Jadi kan kita tuh setiap hari aduh tanpa gadget nih kayaknya nggak bisa deh, kayaknya bakalan gabut deh di situ. Ternyata enggak Kak. Jadi kayak kita tuh jadi kita tuh jadi kita tuh nggak ingat kalau HP kita tuh disita gitu kan. Jadi kayak ini kita karantina bukan sih namanya gitu. Jadi kayak kita tuh ya udah senang-senang aja kalau misalnya karantina ada seriusnya, ada bercandanya. Terus waktu kita paling seru tuh waktu kita gladi untuk koreo. Iya, jadi koreo itu kita di panggung bareng Kanugi. Jadi ya kayak kita fashion show biasa aja gitu, bukan berasa kayak lagi grand final gitu. Jadi kalau misalnya udah gimana waktu itu di atas panggung kan dapat pertanyaan gitu kan, gimana pertanyaannya, sulit nggak gitu. Jadi kayak teman-teman tuh enggak, biasa aja sih. Ternyata pas di atas panggung tuh kita baca aja gitu pertanyaannya, nggak ada aduh aku nggak bisa nih, takutnya nggak bisa, enggak. Jadi kayak kita tuh di belakang panggung tuh ya udah, tadi di atas panggung pasti kita langsung deh ngomong apa aja yang ada di pikiran kita ngomongin gitu. Jadi terlalu dibawa iya, beban jadi nggak ada tuh teman-teman yang lain tuh kayak ngerasa di belakang panggung menyendiri apa ya ntar pertanyaannya apa ya, enggak. Jadi ya udah kalau misalnya dikasih pertanyaan kita terima, kalau misalnya enggak ya udah kita biasa aja gitu. Karena mungkin dari Mas Dugi juga ngasih kita tuh udah terus ya, maksudnya dari awal beberapa kali latihan untuk koreo dan catwalk juga. Jadi udah mulailah berasa santai banget waktu malam sebelum grand final itu ya. Nah itu tadi 2016. Aduh jadi agak-agak lupa nih sedikit. 2016, 2017. Oh udah Gista 2018. Ceritain dong waktu di backstage saat grand final itu hektik. Apalagi kan kalau misalnya juara, yang dapat juara ini bakal ganti baju, buru-buru ganti baju untuk naik ke atas panggung, gimana? Oke, dari persiapan, makeup dan lain sebagainya, santai banget sama teman-teman, sampai tiduran gitu di belakang panggung kan karena kurang tidur. Tapi seru banget gitu, kurang tidur itu nggak capek gitu, santai aja tidur. Terus makeup udah prepare, deg-degan, doa, belajar. Ada yang kelompok belajar, ada yang kelompok santai, ada kelompok gibah, itu lain banget. Belajar nggak santai aja. Ya yang penting kita tahu ilmu secara umum aja tentang endek, karena memang pertanyaan-pertanyaannya pun juga seputaran endek aja yang mostly kita tahu jawabannya gitu loh. Itu pun juga kebanyakan pendapat kita juga kan. Terus sampai akhirnya di grand final, Cantika pribadi bener-bener gak berharap sama jadi, maksudnya berharapnya tuh hanya beberapa persen, sisanya tuh tampilin yang terbaik semaksimal mungkin. Karena memang itu ditekankan banget sama Bapak Cantika dan teman-teman di sini juga. Bonus juara itu bonus, dan udahlah setelah itu juga semua sama aja karena memang itu kelihatan kenyataannya gitu. Sampai akhirnya tampil, terus udah deg-degan tuh dipanggil 6 besar ya waktu itu, kayaknya nggak lolos deh, nggak apa-apa deh. Ternyata lolos gitu, 6 besar, dikasih pertanyaan, ya itu yang kayak tadi Cantika nggak ada belajar gitu, cuman memang mostly pertanyaan itu adalah yang Cantika tahu jawabannya gitu, dan memang santai aja pembawaannya karena udah disiapin juga sama Mas Sugi juga, kayak udah jiwa di atas panggung tuh udah totalitas gitu, jadi tegang-tegang tuh dikit aja. Terus akhirnya sampai ke 3 besar, ganti bajunya tuh hektik banget. Waduh, ganti baju, terus ya kita ngerasain lah jadinya kalau untuk yang juara itu ngerasain lah rasanya memanage waktu kayak gimana, kapan harus gini, kapan harus gini, kapan harus menghargai orang-orang yang udah bantuin pakai baju dan lain sebagainya. Banyak hal detail yang kita dapetin gitu kalau udah kayak gitu sebenarnya. Dan emang bener-bener, dan satu yang lucu waktu itu 2018 atau 2019 ya. Jadi beberapa dari kita pengisi acara di grand final itu juga memang dari kita-kitanya sendiri kan. Jadi iya pengisi acaranya Kayu ada nyanyi, saya nari. Habis itu ada siapa? Sponsor ke juri. Terus habis itu ada yang sponsor baju-baju juga untuk kita tampil fashion show untuk mengisi waktu luang. Akhirnya di sana tuh jadi yang kayak sebelum kita jadi panitia kita tampil dulu, setelah tampil kita ganti lagi baju jadi panitia juga. Jadi emang bener-bener kita ngambil jobnya tuh double ya, bahkan ada yang triple, bahkan ada yang gini, ada yang gitu, banyak banget. Jadi keseruan-keseruan itu kita ngebentuk grand final itu memang dari kita sendiri.
dari kepanitiaan Duta Andek sendiri untuk Duta Andek sendiri dan diisi acaranya oleh Duta Andek Kota Denpasar juga sendiri gitu. Nah terakhir nih dari Lady sebagai angkatan terbaru yang bisa Lady berikan masukan untuk calon-calon pesertanya kita nanti ke depannya apa yang harus mereka siapkan dan bagaimana saran-saran Lady untuk mereka. Ini masih berkaitan sama yang disampaikan sama Cantika tadi. Mungkin banyak pertanyaan yang masuk tentang gimana sih tips di atas panggung tuh, kok mereka mau ya ngomongnya itu tenang banget, slow banget, nggak deg-degan, nggak apa. Kita kan belajar nih selama pembekalan. Dan apa yang kita omongin itu adalah seputar tentang apa yang kita pelajari di pembekalan ya kan Kak gitu. Jadi bukan karena, kalau orang-orang ngeliatin, aku pribadi, tahun angkatannya Cantika, aku bantu jadi dresser sama desainer. Jadi aku yang pakein dia baju untuk 3 besar. Lady dengerin Kak dari belakang panggung, gila ya mereka kok bisa ya ngomong di atas panggung, di depan orang-orang banyak, tapi tenang banget, itu jantungnya gak deg-degan, aku yang di belakang aja ikut deg-degan gitu. Tapi ternyata setelah dijalani, apa yang mereka omongin adalah apa yang kita pelajari selama pembekalan satu bulan ya itu ya, pembekalan 1 bulan. Jadi kuncinya jangan takut, tenang aja, hadapi. Sukses. Sukses ya. Sukses. Pokoknya intinya tenang aja karena memang apa ya kita sudah preparekan itu semuanya ya. Oke, itulah dia tadi sudah sharing session kita untuk sesi pertama ini oleh teman-teman Duta Andek Kota Denpasar dari 2012 sampai 2019. Semoga apa yang sudah kita bagi tadi untuk teman-teman semuanya yang ingin mendaftarkan diri menjadi Duta Andek Kota Denpasar di tahun selanjutnya bisa membekali diri dengan apa yang sudah kita bahas tadi ya. Semoga nggak gugup, semoga nggak merasa bahwa Duta Andek Kota Denpasar tuh aduh kayak gimana banget deh, kayak gimana banget. Padahal sebenarnya ya kita juga santai-santai aja. Yang penting memang bisa bertanggung jawab dengan apa yang akan dijalani ke depannya, apa yang sudah apa yang menjadi tanggung jawab untuk menjadi Duta Andek Kota Denpasar. Untuk itu terima kasih banyak kakak-kakak semuanya yang sudah hadir. Terima kasih banyak. Semoga tetap menginspirasi dan untuk calon-calon peserta kita tunggu daftarnya di Duta Andek Kota Denpasar tahun selanjutnya. Terima kasih. Duta Andek Kota Denpasar, Anda kita punya, kita